Islam masa kini. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi kalau kita hitung dari tahun 2010 tadi ya, ya sampai sekarang kalau kita hitung kurang lebih 22 tahun. Berapa? 12 tahun ya. Maaf. Ya, 12 tahun. Jadi selama 12 tahun itu tentunya banyak sekali rintangan-rintangan, baik itu rintangan hidup maupun usaha ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menangani atau melewati rintangan tersebut? Waktu itu kurang lebih di atas tahun 2000, pokoknya sekitar tahun saya jalankan tersebut. Begitu ada niat, pada waktu itu memang langsung ada order dari perusahaan yang ada di Bali, itu perusahaan besar. Pada waktu itu saya dapat 3 item atau 3 jenis barang. Pada waktu itu saya disuruh pilih, kena dekat sama bagian karyawannya, saya dipilihkan 3. Karena saya tidak tahu mana barang yang gampang dibuat di pengrajin, saya memilih barang yang ternyata yang paling sulit. Nah, itu pelajarannya. Pelajaran buat kita semua, khusus buat saya yang kemarin itu, yang waktu itu, kelihatannya itu paling gampang kelihatan. Tapi ternyata itu yang paling sulit. Pada waktu itu saya mengambil seperti ini, kotak saja. Wah, ini gampang sekali dibuat, saya pikirkan. Sementara yang berbentuk mangkuk, yang ada ukirannya, saya tidak, ini aja dah yang saya ambil. Waktu itu kurang lebih jumlahnya 10.000 pieces. Nah, itu yang saya ambil. Begitu saya ambil ini, saya sudah merasa, enak nih. Saya dapatnya gampang sekali. Sementara teman-teman yang lain mengambil, itu pun saya disuruh memilih paling dulu. Nah, pada waktu ini kisahnya. Kisah kita jangan menggampangkan yang kelihatan gampang, tapi pada dasarnya itu sebenarnya karena belum saya praktikkan, itu yang paling sulit. Nah, sehingga poin ceritanya, poin kisahnya itu yang membuat saya rugi kurang lebih 50 kurang 200.000, 50 juta kurang 200.000. Pada waktu itu saya sudah blank ya. Saya mau jalankan lagi, modal sudah tidak ada. Itu pun modal awal itu dikasih DP sama perusahaan. Tapi saya harus berpegang pada waktu itu. Kalau saya tidak mengembalikan utang, maka kehidupan saya tidak akan tenang. Dan untungnya pada waktu itu saya memakai istilahnya pengepul. Pengepul itu yang mengetuai atau yang merekrut. Kurang lebih pada waktu itu saya pakai 37, kurang lebih ya biar tidak salah, kurang lebih 37 pengrajin. Dan semuanya kita ada utang. Ada yang 500.000, ada yang 200.000. Pokoknya total semua kurang lebih 50 juta kurang 200 pada waktu itu. Saya diam di Bali, tidak berani pulang. Kurang lebih 10 harian. Cuma di situ saya berpikir ya, ini rintangannya ya. Tidak semua seperti yang Nanda lihat ini manis ya. Itulah rintangannya. Kalau saya pulang, saya pasti diserbu sama pengrajin. Kalau saya tidak pulang, pengrajin berharap bahwa saya pulangnya dapat duit. Sehingga bismillahirrahmanirrahim saya pulang. Saya datangi yang pertama pengepul saya. Waktu itu pengepul saya 2 orang. Minta maaf, barang-barang yang kemarin itu banyak reject. Dan maaf sekali lagi nih, ternyata bisnis tidak sama dengan kehidupan sewajarnya. Kalau bisnis ini di pengrajin,
saya terlalu banyak sosial mungkin ya. Tapi menurut saya berpegang sosial adalah kehidupan saya. Ini misalkan ukurannya 12 cm. Yang dibuat sama pengrajin ada yang ini 12 cm ya, ada yang 15, ada yang 10, ada tidak jelas ukurannya. Saya lihat ini bagus, tetap saya ambil semua, itu yang saya kirim. Itu penyebab rugi. Bukan kesalahan di perusahaan, tapi kesalahan di pengrajin. Tapi saya terima semua ukuran yang dibuat sama pengrajin. Nah, jadi seandainya nanti ada rekrutan atau apa ada kesalahan, ya mungkin kita jangan menyalahkan ini ya, jangan menyalahkan yang merekrut, tapi kita salahkan diri kita sendiri. Saya kesalahannya itu, saya ambil semua, saya kirim. Begitu saya kirim, oh ini kamu terlalu besar, ini terlalu kecil, itu yang membuat saya rugi, kena sosial. Namun dengan itu saya tetap menjalankan ini ya, kisahnya. Saya menjalankan ini sampai alhamdulillah kurang lebih beberapa bulan, bahkan setahunan saya bisa melunasi utang-utang saya di pengrajin. Intinya kita harus tanggung jawab bahwa saya mau bayar utang saya, tapi tolong berikan saya waktu. Asal jangan kita kabur. Seandainya pada waktu saya sudah niat mau ke Malaysia karena utang yang kurang lebih 50 juta waktu itu. Sudah berniat, kalau begini lebih baik saya ke Malaysia. Biar nanti dari Malaysia saya akan bayar utang-utang. Namun dengan kita mau bertanggung jawab, maka pengrajin-pengrajin tersebut memaklumi bahwa kerugian adalah pelajaran buat saya pribadi, dan mudah-mudahan nanti bisa dipegang, terapkan bahwa tanggung jawab itu lebih besar. Menurut saya, pesan saya buat anak muda, yang pertama, gunakan masa muda Anda dengan teknologi sesuai dengan kemampuan Anda. Karena teknologi yang sekarang itu kalau kita manfaatkan dengan baik, maka baik yang akan kita dapat. Tapi kalau kita manfaatkan dengan jiwa kemudaan kita, maka berantakanlah yang akan kita temukan. Jadi jangan main-main dengan teknologi yang sedang nanda-nanda ya anak muda sekalian ini. Nikmati sekarang ini. Karena teknologi itu bisa menghancurkan jiwa kita. Bisa menghancurkan pikiran. Bahkan kita menjadi bisa menjadi naudzubillah sampah masyarakat dengan teknologi ini. Kita lihat orang begini, waduh keren sekali. Juga anak muda kan juga ikut-ikutan sekarang kan. Wah ini keren sekali, cantik sekali, gagah sekali. Tolong jaga kepribadian Nanda ini sesuai dengan jalur hukum keyakinan kita ya. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, walaupun hobi kita ini serius, tapi TikTok, dan itu menghasilkan dan menambah silaturahim. Wah, ini ternyata bisa juga ngelawak kan? Bisa juga membuat kita tertawa. Nah, sedangkan membuat orang senyum itu adalah ibadah kan? Kemarin pertama belum saya lihat. Kenapa dengan Pak Kiai ini kok ketawa terus? Saya kira ada problem pribadi mengingat masa muda. Ternyata TikTok itu yang dia lihat. Apa itu? Nah, kadali. Nah, seperti itu. Manfaatkanlah dengan yang sesuai dengan pribadi kita. Jangan ikut-ikutan sok-sokan lah ya. Karena itu akan merusak diri kita. Mungkin kalau ini anak muda merasa ini yang bagus buat saya, jangan dijalankan dengan pemikiran sendiri. Tanyakanlah sama orang yang kita anggap lebih dari kita, terutama anak muda ya. Jangan berjalan sendiri.
jalankanlah dengan keluarga Anda, guru Anda, supaya tetap terkoordinir. Karena belum tentu apa yang kita anggap bagus, belum tentu bagus ke depannya. Contoh, kita lihat, oh ada pinjaman online ini, tidak ada ininya, tidak ada bunganya ya. Tak, kita klik, minjam 10 juta. Tiba-tiba, coba ada Anda mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang minjam online, ada yang stres sekarang tidak bisa mengembalikan karena setiap jam itu bunganya sudah naik. Jangan sembarangan mengklik. Itulah pesan saya secara pribadi. Jalankanlah dunia mudamu tetap sesuai dengan perintah agama, berpatokan di guru-guru. Jangan semau kita demi masa depan kalian. Karena anak muda sekarang seperti yang Ananda tahu, bersyukurlah Ananda ini bisa seperti ini, tidak seperti anak-anak muda yang lain. Begitu bahagianya Ananda ini dilihat sama orang tuanya karena Ananda ini bisa seperti ini. Saya pun sebenarnya pernah menangis, kenapa anak saya tidak begini, kenapa anak. Tapi jalan sudah berbeda. Yang penting tetap saya berdoa mudah-mudahan ya turunan saya bisa menjadi orang yang baik, gitu aja. Ingat pesan anak muda, jangan ikuti yang di luar jalur aja.